Garis ganasnya muncul ke permukaan. Vania berkata, "Ma, bagaimana menurutmu kita harus menghancurkan Kinan? Aku ingin melihatnya di lantai memohon belas kasihan atau hatiku tidak akan tenang." Sarah menjawab dengan kegirangan jahat, "Menurutku ada seseorang yang merusak martabatnya. Tetapi bagi mereka, Kinan sudah menjadi wanita jelek yang tidak bermartabat. Bagaimana lagi mereka akan merusak martabatnya? Kecuali jika mereka berbicara tentang martabat wanita sucinya." Vania menyeringai ketika dia mengucapkan, "Ma, aku mengerti. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Pasangan ibu dan anak itu berbagi pandangan dan senyum jahat di wajah mereka sangat mirip. Vania memiliki satu hal yang benar. Tidak mungkin bagi Kinan untuk naik ke puncak dalam semalam. Akumulasi kekayaan dan reputasi membutuhkan waktu. Selanjutnya, Kinan tidak bermaksud hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik kembali ke puncak. Sarah masih memiliki warisannya. Akan bodoh baginya untuk tidak memanfaatkan warisan yang ditinggalkan ayahnya. Tetapi sebelum Kinan bisa menghadapi Sarah, dia membutuhkan uang untuk mengemas ulang dirinya sendiri. Kebetulan, Kinan telah menemukan cara sempurna untuk mendapatkan uang itu. Matanya diliputi dengan cahaya percaya diri saat dia menatap layar laptopnya. "Rafael, uangnya keluar dari sakumu. Setidaknya itu yang bisa kau lakukan untuk menyakiti keluargaku." Kinan memiliki hampir semua informasi Rafael, termasuk kondisi perusahaannya saat ini. Dia, secara kebetulan, juga dalam bisnis web. Keluarga Rafael Bramasta memiliki banyak bisnis di bawah namanya, tetapi karena semangat beberapa tahun terakhir, fokusnya sebagian besar bergeser ke pengembangan komputer. Rafael adalah CEO dari perusahaan web yang cukup besar bernama Bramasta Corps. Namun, pertumbuhan perusahaan mengalami stagnasi karena kemampuannya yang loyo. Sebagian besar proyeknya adalah upaya bersama dengan perusahaan Antajaya Group, mengandalkan mereka untuk mengklaim bagian dari pasar. Antajaya Group adalah perusahaan terbesar di negara itu. Tidak dapat dihindari bahwa banyak perusahaan kecil akan bergantung pada mereka untuk mendapatkan proyek mereka. Produk utama perusahaan Rafael Bramasta adalah perangkat lunak keamanan. Itu disebut keamanan internet King Kong. Dia bermaksud menggunakannya untuk mencari peluang kemitraan dengan Antajaya Group. Rafael telah berinvestasi banyak ke dalam proyek khusus ini. Dia menyewa tim terbaik untuk mengerjakannya. Persaingan di pasar sangat kuat. Penghapusan terjadi terus-menerus untuk perusahaan yang tidak dapat mengikuti jejak kemajuan teknologi. Pai itu hanya begitu besar dan semua orang di bisnis ini sangat menginginkannya. Sarah tertawa terbahak-bahak. "Putriku sayang, kamu benar. Wanita itu pasti menderita saat ini. Melayani haknya untuk menyeberangi kita. Dia masih terlalu muda untuk menjadi pesaing kita." "Ma, kamu salah. Lihat saja betapa kuno dia sekarang. Masalahnya bukan usianya," kata Vania dengan sangat merendahkan. "Dia selalu menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Aku bisa mencekiknya sampai mati dengan satu jari." "Tentu saja, wanita jelek itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putriku yang berharga," kata Sarah sambil dengan lembut mengambil tangan putrinya ke telapak tangannya. Dia memijat mereka dengan penuh kasih sambil melanjutkan, "Bahkan Kinan tua tidak memiliki kualifikasi untuk memegang sepatumu, apalagi sekarang. Aku tidak mengerti mengapa ayahnya yang sudah meninggal itu terus memperlakukannya sebagai harta karun, bahkan pada saat kematiannya. Tempat tidur, dia masih ingin memberinya pernikahan yang baik. Sayangnya, hahaha." Sarah tertawa puas memikirkan pembalasan yang dia rasakan telah menimpa Kinan beberapa tahun terakhir ini. Vania bergabung dengannya. Vania melanjutkan apa yang ditinggalkan mamanya. "Aduh, Tuhan berhak memutuskan dia tidak pantas memiliki kehidupan yang begitu baik sehingga berakhir dengan perceraian. Tidak hanya itu,
dia pergi dari perceraian langsung ke lubang kemiskinan. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan kembali ingatannya sekarang? Hidupnya telah lama berakhir. Di mata semua orang, kehidupan Kinan memang sudah berakhir. Kecelakaan mobil tahun itu telah memaksanya untuk keluar dari Akademi S yang terkenal dan kehilangan haknya atas warisan. Sekarang, dia bercerai, produk bekas. Pria dengan reputasi baik mana yang menginginkan wanita seperti dia? Bahkan jika ada, itu akan menjadi gundiknya yang tidak bisa melihat cahaya siang hari. Tidak peduli seberapa mampu dia dengan bodohnya berpikir, tidak mungkin baginya untuk naik ke atas lagi. Kehidupan yang kaya dan mewah tidak begitu mudah dicapai, terutama untuk orang yang tidak berguna seperti Kinan. Karena itu, dia hanya bisa berjuang selama sisa hidupnya. Salah satu kakinya sudah berada di peti mati. Vania tidak merasa harus membantunya karena dia ingin menikmati keputusasaan Kinan. Hati Vania melompat kegirangan membayangkan kebobrokan dan keputusasaan yang akan menjadi sisa hidup Kinan. Namun, dia merasa wanita jelek itu masih belum cukup menderita. Dia tidak akan melakukan apa-apa jika Kinan pergi begitu saja untuk mati di sudutnya yang menyedihkan. Dengan kata lain, itu adalah kesalahan Kinan sendiri karena menarik kemarahannya. Kemitraan dengan Antajaya Group akan berarti aliran pendapatan yang terjamin. Dengan kata lain, Rafael harus memanfaatkan peluang kemitraan ini. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh timnya sangat sukses. King Kong Internet Security telah diperkenalkan ke pasar selama beberapa tahun dan tanggapannya sangat positif. Banyak pengguna telah memilih perangkat lunaknya. Dalam hal penjualan dan ulasan, itu jauh di depan perusahaan pesaing lainnya. Rafael senang dengan hasilnya, dia yakin kemitraan itu sudah selesai. Dia duduk menunggu kontrak tiba. Setelah perangkat lunaknya dimasukkan ke dalam sistem operasi perusahaan Antajaya Group, setiap pengguna sistem akan menggunakan perangkat lunak keamanannya secara default. Ini berarti keuntungan yang sangat besar bagi perusahaannya. Rafael tersenyum bahkan dalam mimpinya. Kebahagiaannya tumpah menjadi kemurahan hati untuk istrinya. Dia membelikannya banyak perhiasan dan dengan senang hati setuju untuk membantunya membalas dendam pada Kinan. Dia berjanji untuk membantunya menyelesaikan rencananya untuk menghancurkan Kinan setelah kemitraan ditandatangani. Rafael memiliki koneksi dengan polisi dan triad. Tidak ada artinya baginya untuk memerintahkan seorang wanita hancur. Istrinya cukup baik untuk mengingatkannya untuk memastikan bahwa Kinan memiliki waktu terbaik dalam hidupnya sebelum meninggalkannya. Vania menghabiskan hari-harinya dalam kabut kebahagiaan mengetahui hari-hari Kinan telah dihitung. Itu mendorongnya untuk melayani Rafael dengan kemampuan terbaiknya. Ini pada gilirannya sangat meningkatkan suasana hati Rafael, tetapi itu hanya berlangsung sebentar karena dia segera menemukan ada sesuatu yang salah dengan perangkat lunak keamanannya. Ada jenis virus komputer baru di pasar. Virus itu cukup aneh, praktis tidak berbahaya. Itu tidak akan mencuri informasi pribadi tuan rumah, mengubah pengaturan tuan rumah, atau membahayakan tuan rumah dengan cara apapun. Satu-satunya hal yang dilakukannya adalah memperlambat komputer dan kadang-kadang crash. Gangguan besar jika pernah ada. Untuk generasi ini yang terus-menerus terhubung ke internet, gangguan intermiten adalah ketidaknyamanan yang membekukan darah. Tidak ada pengguna komputer yang mau berurusan dengan virus seperti itu. Dengan sangat cepat, orang-orang mengetahui bahwa virus hanya mempengaruhi komputer yang telah menginstal perangkat lunak keamanan Brahmasta Corps, King Kong Internet Security. Virus akan hilang setelah mereka beralih ke perangkat lunak yang berbeda. Dalam 2 hari berikutnya, jumlah orang yang menghapus dan mengembalikan King Kong Internet Security sangat mengejutkan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.